يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Papa Ihsan di channel Papa Ihsan. Kali ini saya mau nge-share ayat dari Al-Quran. Ini suratnya surat At-Taubah, yaitu surat ke-9, di ayatnya ayat ke-18, yang mana kalimat atau isi ayatnya adalah sebagai berikut, teman-teman. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini ayat ini menitik beratkan kepada yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita termasuk orang-orang yang beriman, yaitu dengan cara memakmurkan masjid Allah? Jadi gini teman-teman, kenapa saya share ini? Karena saya agak miris juga teman-teman ya, dengan kondisi sekarang. Kalau misalkan dengan sholat 5 waktu di masjid-masjid perumahan atau masjid-masjid, ketika saya safar ke tempat lain, saya sempatkan sholat di situ, itu selalu jamaahnya itu, meskipun sholatnya sholat duhur, sholat asar, itu jamaahnya itu tidak lebih dari 2 shaf atau bahkan 1 shaf. Padahal di situ tempatnya tempatnya dekat dengan perumahan, dekat dengan pemukiman. Maksud saya gini teman-teman, saya bukan maksud menggurui. Mungkin teman-teman yang nonton video ini mungkin lihat saya seperti apa. Jadi saya bukan maksud menggurui, saya cuma mengingatkan bahwasannya kalau kita ingin dianggap sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, jadilah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Memakmurkan itu banyak caranya teman-teman. Paling mudah itu yaitu sholat 5 waktu di musola, di musola atau tempat di masjid Allah. Kalaupun kita tidak bisa memakmurkan masjid Allah dengan cara yang lebih berat lagi, misalkan menjadi bagian dari pengurus masjid, maka setidaknya bisa kita lakukan yaitu ya sholat 5 waktu, sholat berjamaah di musola, di masjid. Karena di sini dijelaskan bahwasanya orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi kita dikasih hint atau petunjuk dari Allah bahwasanya parameter orang-orang yang beriman itu kita sendiri yang menentukan, bukan orang lain. Maksudnya gini teman-teman, kita itu udah termasuk orang yang beriman belum sih? Ya, kalau di Al-Quran parameternya ya kamu kalau menjadi orang beriman ya minimal memakmurkan masjid lah. Jadi jangan beranggap kita itu sudah jadi orang beriman dengan sholat 5 waktu, tapi kita lupa akan kewajiban kita, bahwasanya kita punya kewajiban memakmurkan masjid. Kenapa saya share ini? Ya mohon maaf teman-teman ya, karena saya sendiri juga kadang-kadang merasa bersalah juga sih. Makanya saya share ini tuh tujuannya bukan maksud menggurui. Saya termasuk mengingatkan diri saya sendiri khususnya, bahwasanya ada tugas kita sebagai orang yang beriman itu, yaitu dengan cara memakmurkan masjid-masjid Allah dengan sholat 5 waktu di sana. Ramaikanlah masjid-masjid Allah, masjid-masjid kita. Karena dengan sholat berjamaah di masjid itu banyak fadilahnya teman-teman. Terus di akhir di akhir ayat ada bunyi kalimatnya seperti ini. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kalau kita setiap hari selalu berdoa meminta petunjuk kepada Allah, tapi kita lupa kewajiban kita memakmurkan masjid, ya ini yang saya share kepada teman-teman, bahwasanya saya sendiri bukan sombong, bukan pengen riak, pengen dianggap orang alim, bukan. Sama-sama mengingatkan bahwasanya kita itu punya kewajiban teman-teman memakmurkan masjid.
kita nggak bisa menganggap diri kita beriman kalau kita belum memakmurkan masjid. Kita belum bisa mendapat petunjuk kalau kita belum bisa memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid banyak caranya. Nggak harus jadi pengurus, nggak harus jadi bagian dari kepengurusan dengan event-event yang besar, enggak. Yang paling mudah itu yaitu sholat 5 waktu berjamaah di masjid, khususnya sholat subuh sama sholat isya nih teman-teman. Saya ingatkan kembali ya, khususnya kepada diri saya, kalau bisa sholat subuh itu sholat subuh berjamaah di masjid, sholat isya berjamaah di masjid. Karena yang saya pernah dengar dari hadis itu bahwasanya ciri-ciri orang munafik itu susah untuk sholat subuh dan sholat isya. Jadi kalau kita menganggap diri kita, oh saya bukan orang munafik, saya bukan orang munafik, bukan, saya bukan orang munafik, tetapi kita setiap hari susah buat sholat berjamaah, khususnya sholat subuh dan sholat isya. Yang ngomong bukan saya teman-teman, yang ngomong ciri-ciri orang munafik itu salah satunya susah untuk sholat subuh dan sholat isya. Itu ada literasi hadis mengatakan seperti itu. Makanya saya share ke teman-teman, kalau kita ingin dianggap sebagai orang yang beriman, ya salah satu cara ya satu memakmurkan masjid. Terus yang kedua, kalau kita ingin mendapat petunjuk, ya memakmurkan masjid. Terus ketiga, kalau kita tidak ingin dianggap sebagai orang munafik, ya memakmurkan masjid teman-teman. Ya salah satu cara paling mudah memakmurkan masjid, ya sholat berjamaah, sholat 5 waktu di masjid. Kalau musola sama aja sih, sholat musola, karena itu tempat ibadah juga ya. Jadi intinya itu teman-teman. Mohon maaf, saya bukan maksud menggurui, saya kebetulan baca ayat-ayat Al-Quran yang kiranya perlu saya share. Jadi sebenarnya ini mengingatkan diri saya sendiri teman-teman, bukan cari lihat dianggap orang alim atau enggak. Udah umur 40 tahun, bodoh lah kita kalau misalkan masalah itu, enggak terlalu lah, kita enggak usah terlalu mikirin orang lain kita dianggap orang alim atau apa. Yang tahu alim atau tidaknya itu Allah, bukan orang lain. Carilah ridho Allah teman-teman, jangan cari pengakuan dari manusia, jangan. Karena pengakuan dari manusia itu ya selama kita ketemu sama orang itu, ya udah, kita cuman ketemu aja dianggap orang alim. Kalau nggak ketemu ya nggak ada. Tapi kalau sama Allah, ridho Allah kekal ya Allah. Ya ingat, ridho Allah itu kekal teman-teman. Kalau kita mencari, saya share ini terus teman ya mudah-mudahan tidak ada perasaan ujub atau riya. Karena saya takut kalau misalkan saya share ini saya kemudian jadi riya. Ya itulah teman-teman yang bisa saya share pagi ini. Mohon maaf kalau dirasa menggurui. Kembali lagi saya ingin menitik beratkan, tidak ada perasaan ingin dianggap alim, tidak ada perasaan ingin dianggap sebagai orang yang benar, enggak. Saya kembali mengingatkan kepada diri saya sendiri, tugas saya hanya menyampaikan teman-teman. Kalaupun di kemudian hari saya jauh dari apa yang saya omongkan atau jauh dari apa yang saya share di video-video, tolong diingatkan kembali teman-teman. Karena tugasnya manusia itu, tugasnya orang-orang beriman itu saling mengingatkan kalau ada yang salah di antara saudaranya. Karena kita itu orang beriman, saling bersaudara, saling mengingatkan. Mohon maaf sekali lagi, itu aja yang bisa saya share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.